Bapa di sorga, puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu pada malam hari ini, karena dalam kasih setia-Mu, Engkau memelihara kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dari Seksi AMA HKBP Kebayoran Baru dapat bersekutu di sekitar firman-Mu. Kami rindu Tuhan akan sapaan firman yang meneguhkan iman percaya kami. Untuk itu tolonglah kami di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami berhikmat mendalami firman-Mu, sehingga kami akan sungguh dapat menghayati kasih Allah, kasih Bapa yang menyelamatkan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi di hamuna akka amarami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus di bahan noku parade ima khobar tu almanak taisya Lukas 10 sada ayatul butulu sahat di 46 ucahama turpuhi. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban berat yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikian pembacaan Alkitab. Di hamuna amanami dangapala jahahonok kui letterlet alai na perjolo memang adong di pendahuliani hudok ikon botota do ia turpuk nau
hujahanak kinok tajahai ima bagian ni pasal 10 sada ayat 14 54 yang berkisar pada satu pokok, yaitu bertambahnya ketegangan antara Yesus Kristus dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Yesus di dalam pelayanannya menyampaikan berita-berita yang mengarah kepada pemahaman bahwa Allah hadir melalui dirinya untuk membawa keselamatan. Dan itu nyata melalui perbuatan-perbuatannya. Baik itu melalui pengajaran dan juga tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Melalui perbuatan itu, maka tertariklah orang banyak. Mereka kagum, bahkan mereka ada yang mengatakan ini luar biasa. Sehingga dari hari ke hari semakin bertambah banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan itulah sebenarnya yang melatar belakangi mengapa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membuat suatu perlawanan. Karena apa? Karena selama ini tidak ada tokoh seperti Yesus. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat adalah pemimpin-pemimpin yang selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin yang harus didengar. Ternyata muncul Yesus dan mereka melakukan perlawanan. Dan kalau kita baca pada ayat yang sebelumnya itu, mereka meminta supaya Yesus memberi tanda dari sorga agar mereka bisa menerima kehadiran Yesus sebagai tokoh, sebagai pemimpin. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, cukuplah tanda Yunus. Itulah sebenarnya. Lalu kemudian berlanjutlah, saudara-saudara, seperti di dalam ayat yang akan kita lihat, ada dua bagian besar, ayat 33 sampai 36, yaitu pelita tubuh. Ini tentunya harus kita pahami bahwa ini adalah kiasan. Kalau kiasan atau perumpamaan itu, kita tidak perlu menggali sedetail mungkin kata-kata yang muncul di dalam ayat-ayat atau perikop itu. Tetapi kita harus melihat ada satu benang merah. Dan itulah saudara-saudara yang akan kita perhatikan, bahwa Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya Allah sudah menyatakan siapa Yesus, yaitu adalah perwakilan dari Allah dalam rangka untuk membawa pembebasan, membawa pengampunan dosa. Tetapi mereka tidak bisa mengerti. Dan sekarang Yesus mau menolong mereka untuk melihat bahwa Kristus sebenarnya adalah tanda yang diberikan Allah kepada orang-orang di zaman itu. Yesus mengatakan tidak pernah orang menyalakan pelita dan kemudian menyembunyikannya, tetapi menempatkannya di atas kaki dian. Demikianlah juga caranya Allah bertindak dengan pengiriman Yesus Kristus. Jadi bukan Allah yang salah dan juga bukan Yesus Kristus yang salah apabila orang-orang yang tidak melihat cahaya pelita itu. Artinya sebenarnya cukup jelas dikatakan bahwa aku adalah terang, aku adalah utusan Allah, utusan yang mau menyelamatkan, tetapi kamu tidak bisa mengerti. Nah, tentu ada persoalan. Mengapa mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah memang menjadi terang, utusan Allah? Maka di sini persoalannya ialah
Apakah mata manusia itu mau melihat atau tidak? Apakah mata mereka itu masih bisa melihat atau tidak? Lalu kemudian pada ayat 34 di situ dikatakan seluruh tubuh dan hidupnya adalah bergantung dari mata. Kalau mata baik, maka manusia dapat melihat cahaya dan ia seolah-olah hidup dalam terang. Tetapi kalau mata sakit sehingga tidak ada terang lagi dalamnya, maka seluruh tubuh seolah-olah hidup dalam gelap. Ternyata manusia itu tidak dapat berkata apa boleh buat. Memang mataku sudah jelek atau sakit. Tidak. Sebab kiasan itu berkenaan dengan hidup sesila rohani manusia. Jadi Yesus mau mengatakan sebenarnya rohanimu yang tidak bisa melihat. Karena rohanimu gelap. Ada buram di dalam rohanimu. Maka kamu tidak melihat terang, elita yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sebab itu dapat kita petik nasihat dari ayat ini, jagalah baik-baik supaya jangan menyia-nyiakan atau merusak atau menyembunyikan yang merupakan terang itu sehingga gelap menang dalam hidupmu. Pada ayat 36, Lukas kembali menyinggung permulaan ayat 33, terang pelita ialah terang pelita itu benar-benar hidup di dalam diri Yesus Kristus. Siapa yang sudah menemukan Yesus Kristus, maka dia sebenarnya menerima terang itu. Dan oleh karena itu, dapatlah diambil suatu kesimpulan, tanda yang diberikan oleh Allah adalah demikian jelasnya, sehingga sebuah pelita yang ditempatkan di atas kaki. Tetapi apakah orang-orang melihatnya atau mau melihat, terserah dan bergantung kepada mereka sendiri. Jadi Yesus tidak mau memaksakan. Yesus memberi kebebasan mau melihat, mau memahami atau tidak. Nah, pada bagian yang kedua ayat 37 sampai dengan 46 juga Yesus menggunakan ada kiasan-kiasan, yaitu kita bisa lihat di situ tentang pinggan dan cawan, lalu kemudian dengan kuburan. Nah, saudara-saudara, untuk ayat-ayat ini memang kita bisa dibantu kalau kita membaca di dalam Matius 23 dan juga Markus. Artinya ketiga penginjil mengangkat ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ketika Yesus selesai memberikan pengajaran, maka ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Ada orang mengatakan rupanya yang mengundang ini agak tertarik untuk lebih jauh mendalami ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan pada ayat yang keempat, pada pasal 14 mulai ayat pertama, sebenarnya mereka ada di balik udang. Jadi ada sesuatu yang mereka tangkap, mau menangkap di mana celah kelemahan Tuhan Yesus. Itu makanya harus kita lihat itu kemudian, maka muncullah pemahaman bahwa ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura. Pada pasal 14 ayat 1 dikatakan bahwa mereka mengundang Yesus Kristus dengan masuk mencari alasan untuk bertindak terhadap dia. Bertindak terhadap dia artinya mau menangkap. Dan dengan demikian Yesus tidak akan pernah lagi akan muncul di hadapan orang banyak. Jadi memang ada suatu rencana jahat. Tuan rumah itu heran bahwa Yesus tidak mencuci tangannya sesuai dengan aturan yang berlaku sebelum makan. Ini bukanlah masalah kebersihan, melainkan masalah suatu hukum upacara.
Nah, saudara-saudara, mungkin kita berpikir, wah, kenapa Tuhan Yesus tidak cuci tangan? Apakah dia tidak merasa tangannya itu kotor? Tapi yang menjadi persoalan di sini sebenarnya ada soal hukum tata upacara keagamaan. Saya ada jelaskan di situ bagaimana detailnya mereka kalau mau makan harus menggunakan air khusus. Jadi ada air khusus, lalu kemudian caranya bagaimana mulai dari jari kelingking katanya, melalui kemudian sampai dengan di telapak tangan, lalu kemudian bisa baru bisa makan. Tapi Yesus tidak melakukan hal seperti itu. Makanya ada satu pemikiran yang menyalahkan Yesus. Menyalahkan Yesus. Sebenarnya dia tidak langsung mengatakan atau tidak langsung mencela Tuhan Yesus. Namun Yesus tahu apa yang di dalam pemikirannya. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang tersebut, kamu sebenarnya cemas tentang kenajisan lahiriah dari cawan dan pinggan, karena takut akan kenajisan secara agama. Tetapi batinmu sendiri adalah penuh rampasan dan kejahatan. Jadi kiasan itu bercampur, sebab di satu pihak yang dibicarakan adalah mengenai cawan dan pinggan, tapi di pihak lain mengenai hati manusia. Pertentangan antara ketahiran lahiriah cawan dan pinggan dengan keburukan batiniah atau hati. Yesus hendak mengatakan bahwa Allah bukan hanya menciptakan yang lahiriah, tetapi juga yang batiniah. Dan justru kedua-duanya itu harus dirawat, harus dijaga. Yesus lebih jauh mengatakan, kamu selalu bersusah-susah membersihkan cawan dan pinggan dari kenajisan dengan menjaga makanan dan minuman serta segala aturannya. Sebaiknya, nah, isilah isi cawan dan pinggan itu sebagai sedekah kepada orang-orang miskin. Sebab keberagamaan atau kesalehan adalah melaksanakan belas kasih, dan itu lebih penting dari segala perhatian kepada soal tahir dan najis. Nah, inilah ayat yang merujuk kepada tema tadi, soal kasih Allah. Jadi sebenarnya Yesus mengatakan kepada mereka, kalau kalian sudah mengenal, bahkan kalian sendiri mengatakan adalah ahli-ahli Taurat yang menjalankan agama, mengenal Allah itu adalah kasih, maka kasih itu bukan hanya sekedar dalam pikiran. Kasih itu bukan sekedar dalam kata-kata, tapi kasih itu adalah di dalam perbuatan. Dan Yesus menekankan supaya kasih itu ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang Farisi sebenarnya berpura-pura saleh. Mereka begitu fanatik terhadap aturan-aturan, tetapi mereka melangkahi apa yang sungguh penting, yaitu keadilan dan kasih Allah. Jadi di dalam kata-kata, di dalam aturan-aturan, mereka begitu fanatik, tetapi keadilan dan kasih Allah tidak terwujud di dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian Yesus mencela orang Farisi. Di mata Yesus mereka adalah seperti kuburan-kuburan yang isinya sudah busuk, dan orang-orang takut bahwa mereka menjadi najis dengan menyentuh kuburan tersebut. Mereka adalah seperti kuburan yang tidak kelihatan dan yang mempunyai pengaruh yang buruk atas orang-orang tanpa diketahui orang-orang tersebut. Saudara-saudara, ucapan Yesus Kristus itu tidak berterima bagi Farisi, sehingga berlanjutlah dengan kecaman Yesus Kristus yang cukup keras.
Kamu membebani orang-orang dengan beban yang cukup berat, tetapi kamu sendiri tidak mengangkat beban itu. Bahkan kamu tidak menyentuh. Sebaliknya kamu mempelajari segala ketidakmampuan itu dan kekecilan-kecilannya, sehingga kamu dapat mencari jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jadi hanya dirinya sendiri yang dipikirkan, tapi bukan orang banyak. Maka sebenarnya Yesus mengatakan, kalau saudara itu adalah pemimpin yang peduli kepada masyarakat, saudara harus menolong mereka bebas dari penderitaannya. Nah, itulah saudara-saudara yang bisa kita lihat. Lalu masuklah kita kepada, ada di situ beberapa poin renungan, bahkan bisa didiskusikan. Apakah mungkin terang batiniah kita pernah mengalami kegelapan? Kalau pernah, apa yang menjadi penyebabnya? Yang kedua, dalam hidup keagamaan kita, mungkin ada yang perlu dievaluasi, sehingga kita tidak terlalu fanatik pada aturan-aturan yang bisa membelenggu kebebasan kita untuk berbuat hal-hal yang realistis di tengah masyarakat umum. Terlebih di situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. 3, masihkah ada warga kita yang menuntut dari orang lain standar-standar atau ukuran-ukuran yang mereka sendiri tidak dapat dipenuhi? 4, masihkah ada warga kita yang membuat firman Allah begitu sulit sehingga orang biasa tidak tahu lagi apa yang harus dipercayai atau kepada siapa mereka harus mendengar? Nah, imajo nabui hupat sahat main ba mardiskusi mahita. Ya, Pak Admin. Silakan Bang Bomen, moderator, bisa memulai diskusi kita. Terima kasih itu Amang Pendeta PH Nenggolan yang sudah memberi firman kepada kita. Cukup menarik kalau kita lihat dengan ulasan, penjelasan, dan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin saya mencoba sedikit mengambil ide-ide besarannya. Kalau kita baca tadi rujukan dari Lukas 11 mulai dari ayat 14 ya sampai dengan terakhir 54, memang setelah terjadi ketegangan, kalau boleh kita katakan ketika ini pasti latar belakangi adanya center of attention atau pusat perhatian telah direbut, atau katakanlah quote and quote telah direbut oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari orang Farisi. Mana selama ini orang Farisi adalah sebagai pusat perhatian, kira-kira begitu. Jadi ada terganggu dan kekuasaan itu sepertinya mereka tidak rela. Maka mereka mencari jalan bagaimana caranya supaya menyalahkan Tuhan Yesus. Jadi di sini ditekankan oleh Tuhan dalam natsnya tadi, firman tadi, bahwa jadilah terang, kira-kira gitu. Tapi kedegilan daripada orang Farisi ini benar-benar membuat mereka menutup hati atau iman mereka. Imazahilala, jadi soal diskusi tadi yang sudah kita ada 4 poin, kira-kira kita sampaikan ke floor ke kita semua. Jadi kita angkat dulu 3 pertanyaan pertama. Mungkin bebas saja dari 4 isu tadi, apakah dari nomor 1, 2, 3, 4, silakan aja. Silakan 3 pertanyaan pertama atau diskusi pertama. Oleh tema. Ketua donor itu, Bang Bomen. Oh, belum buka, mendaftar dulu. Iya. Boleh. Nah, jadi memang menarik sekali nih ayat nats kita ini. Diawali dengan suatu perumpamaan. Pelita tidak ditempatkan di bawah gantang.
persis sekali saya lihat ini seperti Nabi Nathan menyampaikan perumpamaan pertama kepada Nabi Daud, Raja Daud. Ada dua orang kaya dan orang miskin katanya. Jadi perumpamaan dulu yang diucapkan, baru menunjuk kepada kaulah itu dia. Nah, ini juga saya lihat sepertinya Yesus menunjuk kepada orang-orang Farisi dan Saduki bahwa sampai dia bilang orang bodoh, jangankan orang bodoh, celakalah kamu katanya, kan? Nah, ini sudah sangat tajam sekali sebenarnya teguran atau nasihat Tuhan Yesus ini kepada orang-orang Yahudi itu, orang Farisi ini. Sebenarnya latar belakang mereka sama-sama orang Yahudi. Daud juga orang Yahudi, orang Farisi juga orang Yahudi. Tetapi perbedaannya mungkin zaman atau waktu. Mungkin waktu dulu, waktu Daud, begitu dia menerima, diberitahukan kesalahannya, dia langsung sujud. Langsung dia menyesal. Langsung dia manunsoli. Tapi kalau mereka ini saya lihat, kamu itu menghina kami, begitu kan tuduhannya kan? Nah, jadi sangat menantang. Berhubungan dengan kesimpulan dan pertanyaan yang dibikin Amang yang nomor 2 itu, mungkin perlu dievaluasi keagamaan kita sekarang ini dengan adanya timbulnya COVID. Jadi, apakah dengan perjalanan waktu semakin tua dunia ini, semakin jauh dengan panggilan Nabi atau panggilan mengetuk hati manusia itu oleh firman Tuhan. Bagaimana Amang? Apakah memang sudah semakin jauh kita karena memang waktunya sehingga kita ini tidak mau lagi mendengar Tuhan? Terima kasih. Yang kedua, jadi dari Amang Donar nanti masalah evaluasi keagamaan akibatnya dengan COVID ya, dengan COVID sekarang, dan apakah perlu kita evaluasi terhadap keagamaan kita. Melatih, Mak. Yang kedua, silakan. Menunggu yang kedua, mempersiapkan yang kedua, mungkin bisa langsung Amang Pendeta PH Nenggolan. Amang Dogaran masih mungkin mempersiapkan Kakak Dongan. Silakan Amang. Oke. Sebenarnya secara filosofi semakin tua ya justru kualitasnya harus semakin baik. Tapi inilah pengaruh daripada keduniawian. Ada faktor-faktor duniawi yang membuat semakin jauh perjalanan hidupnya, semakin banyak dia dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, dan pada akhirnya dia semakin jauh dari kebenaran Tuhan. Nah, makanya saya katakan tadi, kita perlu mengevaluasi keberagaman kita. Sampai di mana sebenarnya kita dapat mengaplikasikan kasih Allah itu. Kalau kita sebagai pribadi bersyukur Allah telah mengasihi kita, kita menikmati kasih Allah, apakah cukup di sana? Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan tidak. Justru orang-orang yang sudah menerima kasih Allah, dia harus menjadi saluran kasih Allah kepada sesamanya. Jadi jangan cukup berpuas diri, tetapi harus memikirkan orang lain. Dan melalui itulah, maka kasih Allah itu akan semakin menyebar. Dengan kata lain, bahwa sebenarnya kita ini akan menjadi agen-agen yang membawa
atau penyebar-penyebar kasih Allah yang sudah kita nikmati itu. Dan kalau saya kaitkan tadi dengan di pandemi COVID-19 ini, ya kita memang coba lihat dulu bahwa apakah kasih secara perbuatan semakin nyata di dalam kehidupan kita bermasyarakat atau tidak? Jangan-jangan kita hanya berpikir untuk membentengi diri kita. Kita tidak peduli kepada orang lain. Katakanlah misalnya soal prokes. Nah, prokes. Kita tidak berpikir kalau kita tidak pakai masker itu ada dampaknya kepada orang lain. Karena kita berpikir saya sudah ada kekuatan, ada imun di dalam diri saya, tidak persoalan. Tapi kalau orang yang hidup di dalam kasih Allah, dia harus berpikir bahwa dia harus berbuat dengan menjalankan prokes itu untuk menolong orang lain. Dan saya pikir justru itu yang ditekankan oleh pemerintah kita melalui Satgas kan. Nah, itu salah satu contoh. Oke, Mang Donar, kira-kira bisa tertolong? Bisa, Ma. Oke, terima kasih. Tapi hanya perbedaannya kalau Raja Daud begitu dia ditegur atau dikasih tahu kesalahannya, dia langsung sujud ya, Mang ya. Tapi kalau zaman sekarang ini malah berontak, begitu, Mang? Ya, jadi memang itu bergantung kepada pribadi-pribadinya itu. Jadi kalau pribadinya merasa tersentuh dengan teguran, pasti dia akan mengaku salah. Tapi ada orang semakin ditegur, semakin dikeraskan hatinya. Seperti Raja Firaun kan. Nah, gitu, Mang. Melatih. Oke, lanjut tuh Amang LOCAN, silakan Amang. Mulai ada Tomak Pandita. Oh, lama. Nah, menekankan soal kasih. Memang itu hukum yang utama dan terutama itu di Matius kita udah bahas pada yang lalu. Bahwa semua itu hukum Taurat dan turunan-turunan hukum Taurat itu harus dilaksanakan dengan kasih. Itu. Ini yang dilihat oleh Tuhan Yesus, di mana orang Saduki dan Farisi mengklaim bahwa mereka paling tahu hukum Taurat dan turunan-turunannya, tapi Tuhan Yesus tidak melihat bahwa mereka menerapkan kasih dalam pelaksanaannya. Malah dipakai untuk kedudukannya di masyarakat, menjadi orang terhormat. Datanglah Tuhan Yesus menjelaskan lebih jelas soal kasih itu. Makin populer Tuhan Yesus, makin populer, mereka makin turun, timbul kecemburuan. Akhirnya terus-terusan Tuhan Yesus diuji. Tapi selalu jawaban daripada Tuhan Yesus selalu benar. Memang ada beberapa tindakan dari Tuhan Yesus yang secara langsung melawan hukum, bertentangan dengan aturan yang ada. Antara lain tidak cuci tangan tadi. Nah, tepat sekali jawaban Tuhan Yesus. Yang terpenting kasihnya itu, bukan aturannya itu. Kira-kira begitu. Waktu menyembuhkan orang sakit di hari Minggu di kolam Bethesda pun melawan aturan dosi Tuhan Yesus. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah kasih. Jadi tahu doa hukum Taurat dan turunannya itu hukum yang lebih tinggi semuanya itu, yaitu hukum kasih. Yang disebut hukum yang utama dan terutama. Secara vertikal kasih kepada Allah, secara horizontal kasih terhadap sesama manusia. Kata Bahason dalam sermon tanah lalu.
Nah, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di dalam hati saya yang perlu dijawab oleh Amang Pandita dan kawan-kawan. Barusan tadi saya dapat postingan dari kawan Muslim. Dapat postingan begini. Di Jerman, gereja-gereja membuka gereja untuk bersolat Jumat akad Muslim-Muslim. Kemudian gereja, kata Boto, di Eropa makin sepi, jarang digunakan, megah, besar, dan luar biasa. Nah, diperkenankanlah Muslim di situ, mereka bersolat menggunakan dengan benar. Waktu ada bertanya kepada pendeta atau pejabat gereja, kenapa diberikan? Mereka kan Muslim dan segala macam. Alasannya adalah kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Ya kasihan. Karena mereka ingin sholat, ingin beribadah, tidak punya gedung. Kita punya. Kita kasih sama mereka, kita tidak gunakan. Kita kasih sama mereka gunakan dengan yang baik, dan mereka happy dan senang begitu. Pertanyaan saya, yang dijawab kawan-kawan terutama Amok Pandita, termasuk gon kasih yang kita sedang bahas sekarang ini yang disebut dengan kasih Kristus itu, ima jawab pertanyaanku dalam hal. Ya, adorak suhalusi Rabu itu akan ngaco mangaleon alus. Siapa yang bisa memberi jawaban? Mungkin Amang Payaman. Ya, memang pergumulan Mute dulu, Mang. Wadah. Nah, jadi jala memang itu nagabe masalah alana demi hak asasi manusia dan demi hak kasih. Begitu mudahnya negara-negara di Eropa menerima para pengungsi-pengungsi atau justru para pendatang-pendatang yang mau mencari pekerjaan. Itu satu. Jadi seperti sekarang di banyak negara Eropa dengan menerima mereka dan dengan juga seperti yang dibilang si tua LO tadi, dengan rasa kemanusiaan, mereka ini kan beranak pinak banyak. Sementara orang-orang Eropa sendiri anaknya belum tentu 1-2. Mungkin malah tidak punya. Tapi mereka ini beranak pinak 3, 5, 7. Dan kalau anaknya banyak, malah pemerintah memberikan banyak subsidi. Subsidi perumahan, subsidi makanan, sekolah, dan sebagainya. Jadi itu sekarang menjadi tantangan iman kita juga sekarang ini bahwa mereka sudah mulai dominan. Seperti di Inggris, sudah berapa banyak yang Islam yang menjadi wali kota, pejabat, dan sebagainya. Tapi mungkin mereka baru sekarang merasakan bahwa mereka mencari uang banyak, tapi dikonsumsi oleh mereka-mereka ini juga. Sementara orang Eropa sendiri berjerih payah, mereka ini yang lebih banyak menikmati. Tapi yang menjadi tantangan sekarang ini, mereka tidak mempersoalkan dari segi iman, hanya dari segi aspek yang tadi itu, yaitu mereka katakan itu kasih. Nah, jadi itu saya kira yang menjadi masalah, membedakan kasih dengan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan saya pikir bukan kasih itu yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam mengasihi mereka yang
Walaupun dikatakan bahwa kita tidak hanya mengasihi teman-teman kita seiman. Cuma masalahnya adalah bahwa mereka mengasihi bukan dalam rangka iman mereka, itu yang menjadi persoalan. Jadi bukan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus mereka mengasihi orang lain. Mau lihat Mak? Ya, Amang itu terus. Jadi mulai dia Amang Payaman, memang akhir-akhir ini agaknya orang-orang Barat itu lebih cenderung kepada humanisme. Humanismenya itu yang berbicara, bukan imannya. Sehingga bagi mereka perlu dijaga hubungan kemanusiaan. Nah, sebenarnya dari sudut pemahaman kita bisa toleran, tetapi soal iman tidak bisa toleran. Harus intoleran kalau di soal iman. Nah, lalu menyinggung soal bagaimana gereja di sana diberi kesempatan untuk sholat. Nah, perlu memang dulu dikaji dulu, apakah karena masjid mereka tidak ada, maka mereka meminta gereja, atau ada maksud yang terselubung, di mana ketika mereka sudah diberikan satu kali, lalu akan berlanjut terus. Sehingga pada akhirnya setiap hari Jumat nanti itu akan menjadi tempat sholat mereka. Dengan kata lain sudah tanda kutip itu menjadi masjid bagi mereka. Nah, jadi itu memang perlu dipikirkan. Kalau memang karena tidak ada tempat mereka melakukan sholat dari tempat mereka itu, ya tidak masalah. Tapi kalau itu hanya ada suatu taktik, ya, ada suatu tersembunyi, ya itu harus hati-hati. Jadi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, memang kalau di Eropa sekarang mereka itu lebih menitik beratkan humanisme. Jadi humanisme, bukan iman. Melatih, Mak. Lanjut. Aku satak kejo. Setabi sama pendeta. Ya. Kelanjutan nih diskusi tahun. Aku kurang bisa memahami bahwa bagaimana kita bisa membedakan humanisme dan kasih sebagai buah iman. Oke. Kasih sebagai buah iman, juga kasih intinya itu sudah ada hukum yang tertinggi. Nah, sekarang penerapannya ini bagaimana? Kalau betul-betul ada orang yang memerlukan kasih itu, yang sungguh-sungguh memang memerlukan kasih itu, kita orang beriman dan mengetahui hukum utama dan terutama adalah kasih, ya saya kira kita wajar kita dalam hal ini sulit kita bisa membedakan apa istilah kemanusiaan dengan kasih Kristus itu. Kalau menurut saya kemanusiaan itu juga adalah kasih. Nah, memang ada ekses negatifnya. Ekses negatifnya itu mereka ini idokon namang payaman king beranak pinak. Dan mereka ini selalu tidak fair. Orang ini malah bertuhankan agama sebetulnya. Dan bertuhankan Tuhan satu agama. Nah, terbesar segala macam. Oh, lu memang kalahon haburjuan kasih ini Kristus nah diterapkan disalahgunakan didokon amak payaman beranak pinak
lama-lama gabi menduduki. Ini alana ngagudak tong noai ngaka masjid-masjid, aka gereja-gereja diduduki halahon. Di negeri Belanda banyak. Sampai dibeli dan sebagainya. Nah, yang sulit saya pahami, membedakan, tolong jolo nasing bulu-bulu menjelaskan, antara kemanusiaan dan kasih dengan iman itu. Kalau menurut saya, kemanusiaan dan kasih yang diterapkan atas dasar iman itu, itulah kemanusiaan. Menurut saya sementara ini. Mulai dong naso saya pendapat, tolong dikasih tahu dasar yang lebih kuat sama saya, supaya saya bisa yakin bahwa itu berbeda. Mau lihat ya? Oke, Amang Siahaan. Amang, aku dulu. Siapa? Amang Leo, Situ Leo. Oh, oke. Silakan. Ya, Amang meluruskan aja. Aku kontribusi aja, Mang. Iya. Baik. Jadi pertanyaannya Amang LO memang mengarah kepada filosofis itu. Jadi menjawabnya juga memang menjadi sulit karena terkait dengan filosofi. Tapi mungkin saya bisa ambil satu hipotesa aja lah. Jadi hipotesa ini juga mungkin bisa memberikan pengertian kepada kita semua. Ada sebuah tulisan, dan itu sudah masuk di paper, sudah masuk di jurnal. Orang Batak itu tinggal di Toba. Ini fakta. Kemudian dibuatlah formula. Toba itu untuk orang Batak atau orang Batak itu untuk Danau Toba. Sekali lagi, Toba itu untuk orang Batak atau orang Batak itu hadir di Toba untuk Toba. Ini sebuah pertanyaan yang bisa berbolak-balik dan setiap orang mungkin bisa berbeda-beda cara menjawabnya. Tapi mungkin yang paling gampang melakukan pendekatan budaya. Jadi biasanya kalau kita kan bertamu ke rumah orang, kita mengikuti apa yang ada di rumah orang itu. Kalau kita datang ke suatu tempat, maka kita akan mengikuti budaya yang ada di situ. Jadi di dalam hal menerapkan kasih pun sebetulnya kita harus mengikuti di mana kasih itu menjadi sebuah kebiasaan atau bentuk-bentuk apa yang biasa disebut kasih di tempat orang tersebut. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan seringkali kasih itu menimbulkan dualisme pendapat dalam formatnya. Nah, ketika terjadi dualisme atau perbedaan pendapat itu, saya pikir itu kembali lagi kepentingan apa yang lebih diutamakan, kepentingan apa yang lebih didahulukan. Jadi kalau di dalam teorinya Stephen Covey, first thing first, yang mana dulu yang lebih penting yang harus didahulukan, yang mana yang bisa mengikuti di belakangnya, tidak mesti harus di depan. Jadi di dalam kasih pun seperti demikian. Dia tidak bisa berlaku secara umum, artinya dia mesti harus selalu di depan atau diutamakan. Kasih pun boleh belakangan, tidak mesti dia harus di depan. Karena pemahaman kasih itu konteksnya adalah sangat berkaitan dengan lokus dan budaya. Oleh karena itu di budaya dan di tempat itu dulu yang apa yang bisa kita tetapkan sebagai kasih yang terutama, yaitu yang kita lakukan. Kalau umpamanya nanti terkait apakah kita bisa memberikan tempat kita yang sedang kosong dipakai oleh orang yang memang tidak satu lokus dan satu budaya dengan kita, saya pikir bisa saja, tapi konteksnya jatuh kepada lex spesialis lah. Tapi kalau yang lex generalisnya ya sesuai dengan lokus dan budaya yang memang ada di dalam lingkungan kita. Mungkin itu kontribusi sedikit, Amang. Terima kasih, Amang Elo. Oke. Silakan dilanjut, Amang. Bodoh hutang gabi sotik. Halo, Bang. Bolo lau tuh kasih itu dalam budaya, ya. Tadi penjelasannya memperdita, Tuhan Yesus mangan tanpa cuci tangan
dicela oleh mereka. Nah, pat orang amat tepat dita, nah dok cuci tangan di sini, dok dakol cuci tangan sebing. Alai menjalankan prosedur tertentu prosedur A, prosedur B, prosedur D sampai tunamangan. Menghormati budaya itu. Budaya. Alai ini disalahkan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus dicela tidak menjalankan budaya itu. Yang nika pencelaan doang, salah ho. Jadi ibarat amak panditer nakingani, ibarat tiang keropos kelihatan seluar sona bagak go tiang ini, HP ngai makan rayap begitu ditusuk nga keropos. Jadi kalau kita hanya menekankan budaya, berpikir alai justru inilah yang dirombak oleh Tuhan Yesus. Kita jangan hanya melihat dari sebuah budaya itu secara letterlek normatif, tetapi kita utamakan kasih itu. Bahado perilaku kita menghadapi orang lain. Kita lakukan kasih itu, misalnya begitu. Holland mencela dan cuci tangan doh. Tapi sebetulnya di dalam hatimu itu munafik, misalnya begitu. Imajo. Memang dua mang nakin kan hudo, memang kasih itu bisa di dalam dua sisi. Artinya ketika ditanya kepada si A, ketika ditanya kepada si B, boleh gabe dualisme. Bisa berbeda. Jadi memang sangat tergantung kepada relativitasnya. Katakanlah kalau tadi kita melihat itu dalam konteks budaya, tetapi kita melihat kehadiran Tuhan Yesus itu dalam kesaksian atau dalam bentuk khusus. Karena memang Tuhan Yesus hadir di rumah orang Farisi, itu bukan peristiwa biasa. Itu peristiwa khusus. Jadi memang harus ada pengecualiannya. Dan disinilah berlaku harusnya orang Farisi itu menggunakan konteks yang spesialis. Alai memang orang Farisi ini karena selalu mencari perkara terus. Kan? Kondisi Farisi sama kondisi Tuhan Yesus karena memang sudah berbeda, itu tidak bisa kita gunakan kondisi generalis. Itu kondisi khusus. Jadi memang kondisi budaya tidak bisa dipakai. Harus kita masuk kepada kondisi yang khusus. Cuman memang itu tidak ada pada Farisi itu. Jadi memang kasih itu harus dilihat dari dua kondisi. Memang pada umumnya kita bisa menggunakan konsep generalis. Tetapi kalau konsepnya Farisi dan bertemu dengan Tuhan Yesus itu bukan konsep umum. Itu bukan sesuatu yang biasa terjadi. Itu suatu pertemuan yang khusus. Mungkin sedikit bisa menjelaskan, Amang. Mau lihat ya, Mamang? Lihat. Lanjut, ang dope sekita kalau mengalian pandangan atribusi bahan materi di Budarion, silakan. Karena asing bah gudang ko ha. Ise mamuse. Amang MGS, amang Monang, amang Tiopan, Turman. Kita coba lari ke topik. Ya, silakan Amang Monang. Amang Storus. Dipencet dulu Amang Monang. Ya. Lo yang dipencet bagian unmute dulu Amang Monang di ya. Unmute, kemudian video kalau mau di on-kan. Amang Monang yang dipencet yang bagian mic-nya. Udah. Oke. Udang gope. Masih baramu do disipak ko. Oke. Ngawe kan? Enggak. Jadi kembali tuh pertanyaan nih Amang LO bahwa halak Muslim nama make gedung halak Kristeni gedung tai na di Eropai
bolo mengacu dohita tu kasih. Nah, tertulis di 1 Korintus 13 ayat ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Mula menurut aku, penafsiranku, bahwa itu adalah benar. Kenapa? Kasih itu adalah yang paling besar, dan itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam renungan tahun sesuai doa yang disampaikan sama pendeta, sebetulnya adalah bukan hal-hal yang lahiriah, tapi betul-betul adalah hal-hal yang rohaniah, yang bukan luarnya saja, tapi dalamnya. Karena kasih itu adalah memang adanya pengorbanan, ada kerelaan, memberikan, membantu. Babulunga selesai alai sebayang atong bay baula muse. Unang betok politik nga gabi pa kono muse si hari Jumat. Dang bahula sa halio do buison. Masebayang. Tasong ni marupani penafsiraku, pengertianku dalam kasih. Na tahatay ibaga sa bornginon sesuai do tema na binanya magpadita bahwa memang mulo tabereng do tu ayat 46 sinak kiningani, tetapi ia celakalah kamu jika ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban yang tak terpikir pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Artinya ada ngadong ilaksanahon di mana, olan nama merek asa jagar di mana, asa jago di mana. Jadi bagian luarnya saja yang dipertontonkan, sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan bukan itu. Nah, penting adalah bahwa bukan segi luarnya saja, unak sawalan lama, cuci tangan, baju, tapi hatimu. Jadi hatimu betul-betul memang memberikan pengorbanan kepada orang sesama yang membutuhkan. Tasong ini rupanya amak pendeta, kalau memilih halon yang ditekankan adalah perbuatan tanpa kasih adalah sia-sia. Jadi yang betul-betul adalah basisuemanan atau filosofi ajaran Kristeni kasih. Songona di sadap Korintus 10 ayat 10. Kasoni mah penafsiranku amak pendeta mulate. Kasihan namang naposo majo, namang Merpin, namang Tiopan, namang Situa Purba. Oke. Poso mak. Kamu akan naposo? Masuk lansia. Naso vaksin orang sua, naso vaksin lansia. Vaksin atong. Nah, so vaksin itu be. Sabi notos dulu. Halo bah. Halo. Ngadi dia kamatau noeng, namang Merpin, namang Tiopan. Kalau goro dong. Namang Situa Purba. Lora tu dia dong. Mang MGS mau bicara itu. Oh ya? Oke, te amang MGS mah. Nah, mulai noposo perjono betul. Benoposo do memang lain dan berbuka. Dan berbuka. Jadi karena berbuka ima. Oke. Melihat amak pendeta. Jadi kalau mulak tu judul ni turpukona keningan kasih kepada Allah. Jala dimulai di sini dokon secara fisik mata ido pelita tubuh. Tantangannya sandari boy do mata tahu dapat merni dana masa di lingkungan ta. Manangna Paulus Oni Ida. Ya dok hati Indonesia mendok dari mata turun ke hati. Jolo di mata do baru turun lau mengurupi
baru asa dong berdalam kasih. Jadi na vida tantangan na masada buat dosa laptu bidang na aplikasi ni kasihon notabain na kening disinggung amang di nomor 2 misalnya aplikasinya di masa COVID-on. Ahadona bui benon ni ruason tuak kanahona ima misalnya tantangannya. Ay didokon yang goholan mernida sajodo alay dang berbuat badang ada gunanya indah kan. Pada akhirnya adalah dipangido buat asabui pengalian take care of the others, not ourselves. Itu. Jadi terus kedua takingan soal isu di Eropa sendiri, persoalan atau ala tingkat kehadiran di Kristen di gereja mungkin dan lebih bisa 10%. Mulak kadonga perpani bisa du beda tu gereja na merhua ho ngai dala ya tau. Akahalak di Belanda di Jerman merhua ho tu gereja ngai na. Jadi anggau nakling mula menggula mendokon humanisme versus kasih. Justru anggo di doa aku nang luntur do holongi si rohani kahala Kristeni dak Tuhani bedilului olan materi nama dilului. Jadi batu isa petahoi gereja da pelabuhan. Alternatif lain adalah di Gadis. Gabe mall atau jadi apa? Nggak soni godang nih. Semua di Belanda, Perancis nggak godak soni. Jadi anggo itu rakomulo adong do holong na do di Tuhani mengulu di rohani akka sihutoni bana. Sebetulnya dak pola ikut terjadi. Nah masa soni gabe bui pijaman nang gua pribadi madok dak sependapat tahu memijapon gereja itu agama asing. Ala tongdo sebagai sihuton Kristus Kristen itu punya value yang berbeda secara rohani dengan akadonga Silomon. Jadi yang gua mengerti tetap biar alasan humanisme itu adalah tetap tidak pada tempatnya gitu. Mau lihat ya? Saya boleh ikut sharing emang ya. Pertanyaan Amang MGS bagus sekali itu. Yang pertama ada dua Amang ya. Bagaimana menerapkan kasih. Jadi ada teori katanya kan begini, pengalaman menjadi guru yang terbaik. Pengalaman diolah menjadi ilmu. Ilmu itu menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang, bahkan pengetahuan itu sendiri, pengalaman menjadi pengetahuan dan pengetahuan itu bisa disebarluaskan. Itu. Jadi dikaitkan dengan masalah COVID, kalau kita perhatikan angka-angka yang ada di statistik itu, khususnya di Indonesia sajalah, ada 36.000 orang yang meninggal dari total yang terjangkit 1.400.000 lah kurang lebih begitu. Tapi yang saya mau coba soroti yang 35.000 yang meninggal ini menghadirkan yatim piatu berapa banyak. Jadi
sepertinya belum ada lembaga ataupun gereja yang pernah membuat perhitungan dampak traumatis daripada keluarga yang ditinggalkan oleh 35.000 orang yang meninggal ini. Jadi di sini memang menjadi pertanyaan, apakah memang gereja pun juga sudah kehilangan kasih, ataukah memang lembaga-lembaga sekarang tidak ada lagi yang memperhatikan turunan daripada yang meninggal ini, hanya kepada istilahnya pembagian bansos, pembagian apa dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin menjadi pertanyaan pemahaman kasih. Tapi kembali lagi mungkin kita harus bawa itu kepada perenungan pribadi. Jadi perenungan pribadi itu kembali kepada setiap orang. Nah, saya sih melihat beberapa gerakan yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu itu sudah cukup bagus. Seandainya ada beberapa orang yang pernah survivor, mereka membentuk kelompok-kelompok, terus membantu orang-orang yang juga terjangkit. Ini juga saya pikir kasih. Ada juga orang-orang kelompok yang terkena itu kemudian menyumbangkan darahnya untuk menjadi, apa itu yang disebut, itu darahnya yang bisa diambil lagi itu, kemudian diolah. Itu bisa juga dipakai sebagai alat untuk menyembuhkan, seperti begitu. Nah, memang kasih itu ada, tapi memang kasih itu kecil. Mungkin dia seperti lilin yang bertiup ya, dia kecil. Tetapi memang kalau dia letaknya di tempat yang benar, dia menjadi sesuatu yang membuat terang. Saya pikir kasih itu memang pada dasarnya jadi seperti demikian memang. Terus kalau saya sih menanggapi masalah gereja-gereja yang dikonversi menjadi bar, menjadi apalah gitu ya di Eropa, termasuk juga jadi masjid. Sedikit banyak itu ada dampak dari bukunya Karen Armstrong. Itu Karen Armstrong itu bestseller bukunya, dan itu sudah menjadi textbook lah itu di sekolah-sekolah, di universitas. Itu judulnya itu adalah Sejarah Tuhan atau Sejarah Agama. Sejarah agama lah dulu di yang terbit, baru ada itu Sejarah Tuhan, baru Sejarah Yerusalem. Jadi ada beberapa judul buku itu, tetapi yang memang menggemparkan itu adalah sejarah agama, di mana buku itu menyimpulkan agama itu punya esensi yang sama. Jadi Karen ini membuat hipotesanya, daripada kita melihat perbedaannya, kita lihat saja persamaannya. Nah, persamaannya di dalam 5 lintas agama yang besar itu, itulah yang menghadirkan humanisme. Sehingga pada akhirnya disimpulkan orang tidak lagi butuh agama. Tetapi orang cukuplah melakukan hal-hal yang humanisme itu. Akibatnya ya lama-lama gereja makin lama makin redup. Karena memang gereja tidak sanggup juga melakukan pembaharuan-pembaharuan terkait dengan masalah agama. Jadi akhirnya ya seperti yang kita lihatlah. Semua gereja-gereja tua akhirnya banyak yang dikonversi menjadi berbagai macam keperluan. Nah, itu buku-buku dalam sisi keilmuan itu ikut membuat gereja ditinggalkan, akhirnya dipakai untuk hal-hal yang lain. Itu mungkin sedikit sharing, Amang. Makasih. Oke, jadi memang diskusi ini masih akan terus kita gumuli supaya kita sungguh-sungguh mau memperlihatkan bahwa kasih yang kita terapkan itu adalah dilandasi oleh iman kepada Yesus Kristus. Makanya perbedaan daripada kasih humanisme dengan kasih berdasarkan iman itu cukup jelas. Karena kasih yang berdasarkan iman itu justru sesuatu yang menolong orang untuk melihat kasih yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan kasih humanisme, dia hanya tinggal kemanusiaannya.
Kalau secara manusia dia sudah bisa dia nikmati kasih itu, ya cukup di situ saja. Tapi kalau kasih yang berdasarkan iman, dia membawa orang untuk melihat sumber kasih yang sesungguhnya itu, yaitu adalah Yesus Kristus. Napa duahon memang sebenarnya Situa Leo, sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam situasi COVID sekarang ini sebagai perwujudan kasih yang dilandasi oleh iman. Misalnya ada orang-orang yang justru menganggap orang yang kena COVID itu harus dijauhi. Bahkan itu menjadi stigma bagi dia. Nah, secara iman Kristiani kita yang mau menunjukkan kasih, kita harus menolong dia untuk bisa melihat bahwa kalaupun dia mengalami COVID itu bukan oleh karena dosanya atau bukan karena seperti kata orang lain karena itu ditegur oleh Tuhan. Sehingga orang yang sudah kena terpapar itu tidak menjadi trauma di dalam kehadirannya sebagai orang yang sudah pernah kena COVID. Sehingga dia bahkan bisa menjadi saluran informasi kepada orang lain bagaimana dia dalam pengalaman sampai dia bisa berhasil sehat dari COVID-19 itu. Sehingga ada sesuatu hal yang positif untuk menolong orang lain supaya ketika seseorang itu kena COVID jangan terus terus takut yang luar biasa. Tetapi dia harus punya suatu keyakinan kalau orang lain bisa disembuhkan, ya saya juga bisa disembuhkan. Nah, imajo hira-hira nabui binereng contoh kecil yang bisa kita perbuat dalam hal melihat kasih di situasi COVID-19. Lanjut. Lanjut, Mak. Di Kak, Muse. Amang depe akasana poso mas oleh tutu. Ada Amang. Silakan Amang. Ada poso nih. Dena poso, sintuana poso. Pasien COVID yang udah sembuh. Jadi kan bisa ada COVID. Coba tunjukkan Amang Purba wajahnya biar kita lihat dulu setelah COVID gimana. Wah, mantap. Bagus. Mana? Belum lihat, saya belum lihat. Udah merah itu merah. Udah baju merah. Jadi kau pakai kaos sekarang ya, nggak pakai hem lagi setelah COVID. Loh, kenapa pakai kaos? Masih merah kau Purba, masih merah. PDI. Yo. Jadi gini Amang, kalau saya baca tadi renungannya dalam Lukas 11 ayat 33 sampai 46, ketika Yesus ayat 11 dikatakan di situ nggak kelihatan lagi wajahnya. Amang Purba. Nggak kelihatan, masih. Videonya masih kan? Menghilang Situa Purba. Yang Situa Purba. Iya, coba saya ingin bahas pelita ayat 33 tadi bicara dengan pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita. Saya akan baca firman Tuhan di HP dulu. Wajahmu dulu lah. Ini wajahku. Aku lagi baca Alkitab di HP. Lanjut Win. Ayo lanjut. Jadi Lukas 11 suaranya ayat juga boleh lah. Ya, Lukas 11 ayat 33 sampai 46. Pendeta tadi bahas. Saya akan baca ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah,
atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Jadi di sini cerita gelap dan terang. Gelap itu adalah dosa. Jadi kalau terang itulah Tuhan Yesus. Jadi yang ingin saya kasih pandangan, di sini, bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Makanya waktu orang Farisi nanya, apakah hukum Taurat? Oh enggak, saya nggak meniadakan hukum Taurat, tapi saya mengenapi dengan hukum kasih. Jadi Yesus mengajarkan kepada semua orang, sama kita juga. Tuhan Yesus kayaknya, jadi bukan cerita orang Farisi yang di Israel, tapi orang Farisi yang di Indonesia juga banyak. Jadi ceritanya Tuhan Yesus ingin dia, saya tidak meniadakan hukum Taurat, tapi saya mengenapi hukum kasih. Jadi ceritanya bahwa apa yang diajarkan oleh orang Farisi mengenai hukum Taurat, ikuti, kata Yesus. Tapi kau jangan bergaul dan hidup kepadanya. Karena kalau saya kasih pandangan ya, kenapa Yesus berkata demikian? Kau tidak akan diajarkan hukum Taurat, tapi kau jangan ikuti perbuatannya orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi itu pintar mengajar hukum Taurat, tapi tidak pintar mengajar di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Yesus, dia role model. Makanya selalu saya bilang, saya kan di Sintua saya bilang selalu kita harus jadi role model. Jadi saya dikenal. Nah, Yesus ini adalah role model. Kenapa? Dia bukan cakap dalam berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi dia sendiri firman Tuhan. Dan dia bukan berkata-kata saja, tapi dia melakukannya. Dia bilang, pukul pipikin, berpukul kanan. Tuhan Yesus nggak pernah ngelawan. Waktu dia disiksa, dia nggak bilang, tak gue bawa lo, malaikat dari surga, turun semua lo, lepasin gue disalib. Tidak berkata, dia tetap taat. Sampai sudah. Itu pandangan saya, Amang Pendeta dan teman-temanku Sintua, Amang senior. Mau lihat ya? Mana cerita COVID-nya? Nah, COVID-nya. Nah, jadi tetap COVID-nya. Nah, di sini Tuhan Yesus, kan saya kan di rumah sakit 18 hari. Jadi di sini bagaimana Tuhan menempa saya di rumah sakit dalam sekolah kesabaran. Nah, di sini jadi kuliah tuh saya dapat mata pelajaran dari Tuhan Yesus tentang sekolah kesabaran. Wah, jadi Edwin, kau harus sabar. Walaupun positif, swabnya, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Tuh, ya, aku seneng banget. Jadi setiap aku tidur atau nggak tidur, gelisah atau nggak gelisah, Tuhan selalu menguatkan, semangat, tetap doa, tetap dengar khotbah, tetap memuji Tuhan. Jadi aku selalu lakukan tiap hari gitu. saya lakukan setiap hari, walaupun positif, tetap nggak pernah aku bersungguh-sungguh. Tuhan, kok positif terus sih? Kok positif? Wah, kapan negatif ya? Nggak pernah. Jadi aku ditempa sama Tuhan cukup lumayan lama, 18 hari, udah pulang, posisi positif. Isoma 10, tes swab lagi positif. Isoma lagi, baru negatif. Jadi saya udah kerja kemarin di kantor, semua Pak Edwin. Jadi kita jadi role model. Jadi kalau jangan kita kantor, jangan kita seperti orang Farisi, jangan. Jadi kita halo, kayak cover boy, dadah, gitu. Kita role model. Jangan kita jadi ada orang dia datang langsung bisik-bisik. Kita nggak mau. Jadi kita lah. Makanya kita harus jadi anak Tuhan yang role model. Ya sekian. Terima kasih Amang tentang COVID saya. Tuhan berkati. Amin. Win, darahmu sumbangin, Win. Iya, aku rencana mau donor plasma. Iya. Karena aku donor darah udah 57. Saya donor darah yang ke-57 udah. Saya rencana mau donor plasma nanti setelah vaksin 3 bulan dulu, katanya orang COVID 3 bulan baru boleh donor. Jadi nanti 3 bulan. Gitu ya. Ya, 3 bulan nunggu ya. Yang kena COVID harus 3 bulan dulu baru boleh donor. Oke. Ya. Baiklah, kesaksian dari Amang Edwin cukup menarik ya, jadi role model. Teruskanlah itu jadi role model, tidak hanya sekedar teori ya, tapi cobalah di dalam pelayanannya juga. Ya Amang Edwin ya, silakan.
Olate. Siapa, Mang? Yang akan apa asing. Ini Amang Merpin kemana nih? Wajahnya aja nggak? Wajahnya yang kelihatan, wajah fotonya. Ada Amang Merpin atau Amang Bona? Halo, masih ada waktu kita 30 menit, 15 menit. Amang Depe? Itu ada Leo Leo Nenggolan itu. Mana Amang Leo Nenggolan? Ya. Silakan Amang. Horas. Saya cuman pengen tanya tadi hubungannya dengan subtema kita di sini. Amang Pendeta menulis teruslah memohon. Konteks dari Lukas tadi dari 33 sampai 46 itu hubungannya dengan subtema teruslah memohon ini bisa kita kembangkan sedikit, Amang Pendeta. Ya. Karena saya juga tertarik nih, apa hubungannya sebenarnya dengan teruslah memohon. Mau lihat ya? Mungkin ada pendapat yang lain kawan-kawan juga. Mau lihat ya? Langsung matu Amang Pendeta, mana tahu ada yang teman-teman lain untuk memberikan tanggapan atau pandangan kaitan antara tadi kasih terang kepada teruslah memohon. Nggak boleh itu Pendeta tak, agak gulang. Langsung Amang Pendeta nami. Oke, jadi hubungannya bagaimanapun kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang punya keterbatasan. Dan di dalam keterbatasan itulah ada kemungkinan kita alpa di dalam hal aplikasi daripada kasih itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Jadi sebenarnya memohon pertolongan Roh Kudus agar kita terus-menerus dimampukan untuk pertama meyakini bahwa Yesus itu adalah wujud kasih Allah, dan Yesus yang sudah menjadi wujud kasih Allah itu sudah memesankan kepada setiap orang yang menerima kasih itu untuk berbagi kasih kepada sesamanya. Jadi entah seberapa lama lagi kita menghadapi tantangan dalam proses kehidupan ini, mari kita terus memohon campur tangan Tuhan. Karena dengan demikianlah kasih Allah itu akan tetap bisa tersalur untuk kita nikmati dan juga dinikmati orang-orang yang ada di sekitar kita. Amang, hubungannya. Jadi maksudnya memohon untuk diri kita sendiri, memohon juga untuk lingkungan kita dan seluruh manusia. Saya rasa saya lebih memilih untuk yang kedua, bukan hanya yang pertama. Ya. Oleh karena itu, saya kira kalau dibentangkan dengan tema kasih, saya lebih setuju mengatakan bahwa pilihan kasih itu tidak memilih. Jadi tidak ada pilihan kasih sebenarnya. Untuk semua manusia. Saya kira-kira tadi menangkapnya begitu. Makanya kalau Amang Pendeta tadi bilang untuk terus memohon, saya sangat setuju. Karena memang sebagai manusia kita tidak mampu untuk mewujudkan kasih seperti yang diminta oleh Tuhan. Oleh karena itu memang kita terus memohon. Terima kasih Amang Pendeta. Oke, terima kasih. Bagaimana? Masih ada lagi? Masih berlanjut? Ate, ang dope. Ini mak. Molo, kalau tidak ada lagi, saya pikir sudah saatnya kita. Amang Simatupang mungkin sebagai penutup. Jangan sampai nggak ngomong nanti nggak bisa tidur itu Amang Simatupang. Sedang gue mau puang, guru. Simatupang, silakan Amang. Gongkom ninamu biasanya.
Ngok saya pernah lagi gabi mako kuido. Jadi nekening 10 sada. Jadi memang terima kasih atas waktunya. Saya akan tanya terkait dengan diskusi yang pertama dari poin Amang tadi. Apakah mungkin terang batin kita pernah mengalami kegelapan? Itu Amang ate. Ya. Yang pertama menenak kening. Jadi terkait itu sih ayat 24 memang di si memang menyangkut mengenai pelita. Kalau matamu sudah gelap, maka seluruh penglihatanmu dan jiwamu juga akan menjadi gelap. Terkait tuna masa sekarang ini Amang, banyak manusia, banyak sesama kita yang mengalami trauma, stres akibat dari pandemi COVID. Banyak yang PHK, banyak pengangguran, dan lain sebagainya. Jadi yang akan saya tanyakan memang begini, bagaimana kita mencari solusi jika ada kehidupan kita yang sering mengalami kehidupan jatuh bangun, sekaligus mata batin kita juga menjadi gelap yang terkait dengan pandemi COVID sekarang ini. Karena sekarang belum tahu apakah ada solusi dengan vaksin, belum juga kita bisa dapat jawaban. Itu aja pertanyaan saya, Mang. Mulai deh. Oke. Jadi memang selama kita masih berproses, kita tidak akan pernah lepas dari tantangan, problema, bahkan soalnya penyamangi ada up down dalam kehidupan ini. Nah, karena itulah selalu kita diingatkan oleh firman Tuhan, ketika engkau jatuh, ingatlah ada tangan Tuhan yang sudah terulur untuk menolong untuk bangkit. Yang penting tangkap tangannya itu dan mau ditarik untuk bangkit. Karena kalau pun tangan Tuhan itu diulurkan tetapi kita tetap tidak mau bangkit, ya akhirnya kita tetap terbaring. Jadi artinya harus ada respon positif dan aktif di dalam diri kita, sehingga disitulah solusi itu akan muncul untuk bisa membawa kita tetap punya semangat dalam kehidupan ini. Amang, Simatupang. Boleh deh. Ya. Lanjut, Mak. Ada kedongan. Baik, Mak. Kalau sudah Panggonggom sudah memberikan kesimpulan, ya saya pikir kita akhiri, Mate. Kita sepakat kita akhiri ya. Ya. Oke. Kita pada malam hari ini cukup menarik, dihadiri 21 partisipan. Nambah ya dari minggu lalu, meskipun minggu lalu saya nggak ikut hadir. Salah satu mungkin yang bisa kita ambil kesimpulannya dari pemaparan Amang Pendeta dari butir-butir nats tersebut adalah, perlukah kita khususnya gereja KBP Kebaran Baru melakukan satu perubahan model atau perubahan model dengan adanya perubahan-perubahan yang sekarang ini cukup besar di dalam kehidupan masyarakat akibat. Selamat malam semuanya. Akibat dari masalah-masalah khususnya dengan kehadiran COVID di muka bumi ini. Imarlasi pikirat tadi, seksi ama, kiranya seksi ama ini boleh menjadi terang bagi gereja kita dan masyarakat sekitarnya. Jadi kita sampaikan waktu ini kepada Amang Ketua untuk dilanjutkan, untuk ditutup dengan nyanyian, baru ditutup dengan doa. Olate. Olate Bang. Olate Bang. Jolo ditutup Mak Padita Majo, jolo di puluhan Mak Padita. Oke. Ya, jadi mau lihat Mak di hamuna aka dongan ama
na adong berpartisipasi di Sermota di Bagasa Bornginon. Soal kasih sebenarnya itu sudah berulang kali itu dibicarakan. Alai mulu berulang kali dan masalah asa justru setiap kali kita berbicara soal kasih sebenarnya ada hal-hal yang baru yang akan menyemangati kita agar kasih itu tetap menjadi bagian kehidupan kita. Oleh karena memang kita sudah menerima kasih tersebut. Dan dengan demikian seksi AMA ini akan tetap semangat di dalam kehadirannya, di dalam partisipasinya, di kegiatan-kegiatan gerejawi sebagai hasil pergumulan perwujud nyataan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimanapun pertolongan Tuhan itu sangat-sangat kita butuhkan agar kita tetap mampu untuk memperlihatkan kasih itu kepada sesama kita. Jadi Tuhan tama, na patauh kita di si marhite todina todi porbadiai asa hot kita di bagasan holong ni rohanai maka holongi nang dongat pajolma. Amin. Martangyang mahita. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang begitu indah yang sudah Tuhan berikan bagi kami seksi AMA HKBP Kebayoran Baru dalam memperbincangkan firman-Mu di sekitar kasih yang sudah Kau wujudkan di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami menikmati betapa berharganya kasih-Mu itu dalam kehidupan kami. Karena bukan hanya untuk diri kami, tetapi kasih itu bisa mengalir melalui apa yang bisa kami bagikan kepada sesama kami. Karena itu, tolonglah kami Bapa di sorga untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dan kiranya Engkaulah yang dipermuliakan. Berkatilah seksi AMA ini juga untuk kegiatan-kegiatan lanjutan agar mereka selalu bersukacita dalam persekutuan di dalam kehidupan gereja dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke lagu